Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal latihan tugas online 2 yang minggu lalu sudah saya berikan. Ada 3 soal yang akan kita jawab dari materi konsep biaya. Yang pertama adalah Anda diminta untuk menghitung estimasi biaya konversi, biaya utama, dan total biaya dengan soal sebagai berikut. Cara menjawabnya yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, biaya konversi diperoleh dengan cara biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Pada soal di atas, biaya overhead pabrik terdiri atas 2 jenis biaya, yaitu biaya variabel dan biaya overhead tetap. Maka untuk mencari biaya konversi dihitung dengan cara biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap, sehingga diperoleh total nilai sebesar 5.500 per unit. Untuk biaya utama, rumusnya adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, sehingga kita bisa peroleh jawaban sebesar 5.000 unit. Yang ketiga adalah total biaya variabel. Nah, dari pertanyaan tersebut, kita perhatikan yang diminta adalah total biaya variabel, berarti hanya biaya variabel yang dijumlahkan. Berarti apa saja biaya variabel? Yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan pemasaran variabel. Maka kita jumlahkan nilainya sehingga diperoleh jawaban sebesar 8.000 unit. Yang keempat, pertanyaannya adalah total biaya pada tingkat produksi 2.000 unit dan tingkat penjualan 12.000 unit. Berarti ada 2 pendekatan di sini, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 20.000 unit dan biaya yang dikeluarkan pada saat penjualan sebesar 12.000 unit. Maka dapat kita peroleh jawaban dengan dijumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 20.000 unit. Apa saja biayanya? Yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap, ditambah dengan pemasaran tetap. Kenapa pemasaran tetap masuk di tingkat produksi 20.000 unit? Karena seperti konsep yang sudah saya jelaskan, biaya tetap tidak tergantung kepada tingkat aktivitasnya. Artinya, dia akan diperoleh dari jumlah tingkat produksi yang dihasilkan. Maka diperoleh nilai sebesar 185 juta rupiah. Dari mana? Tadi dari bahan baku ditambah tenaga kerja langsung, ditambah BOP variabel, ditambah BOP tetap, ditambah pemasaran tetap dikali dengan tingkat produksi. Ditambah dengan pemasaran variabel dikali dengan tingkat penjualan. Kenapa? Karena biaya variabel tergantung dari tingkat aktivitasnya. Di sini perusahaan berhasil melakukan penjualan sebesar 12.000 unit. Maka biaya pemasaran variabelnya dikalikan dengan tingkat penjualan sebesar 6 juta rupiah. Sehingga jawaban yang diperoleh adalah 191 juta rupiah. Ini jawaban untuk soal yang pertama. Saya harapkan dapat dipahami dan dimengerti. Pertanyaan yang kedua, kita diminta untuk menghitung berapa laba atau rugi operasi Munjul Company pada tahun 2011. Di soal dijelaskan bahwa Munjul Company pada tahun 2011 penjualan diperkirakan turun sebesar 10%.
dengan hubungan biaya diberikan akan tetap konstan. Ya, artinya biaya tetap tidak akan berubah. Maka dapat kita jawab, kita hitung yang pertama laba rugi tahun 2010 dengan cara menghitung penjualan 30 juta dikurangi dengan biaya variabel 12.500.000 sehingga diperoleh nilai margin kontribusi sebesar 17.500.000 dikurangi dengan biaya tetap 7.500.000 sehingga diperoleh laba bersih sebesar 10 juta. Nah, pada tahun 2011 di soal dijelaskan tadi penjualan mengalami penurunan sebesar 10%. Maka nilai penjualan pada tahun 2011 berjumlah 90%. Dari mana 90%? Dari 100 dikurangi 10. Berarti 90% dikali dengan 30 juta. Diperoleh nilai 27 juta rupiah. Biaya konversi juga ikut mengalami penurunan. Kenapa? Karena tadi biaya konversi akan mengikuti aktivitas yang terjadi. Sehingga diperoleh nilai 90% dikali 12.500.000 sebesar 11.250.000. Maka margin kontribusinya sebesar 15.750.000. Nah, biaya tetap tidak tergantung pada aktivitas, maka nilainya sama yaitu 7.500.000. Sehingga pada tahun 2011 laba bersih perusahaan sebesar 8.250.000 rupiah. Ini soal yang kedua. Soal yang ketiga, kita diminta untuk menghitung berapa biaya overhead per mesin yang diperoleh dari soal sebagai berikut. Yang diketahui dari soal tersebut adalah biaya manufaktur sebesar 3 juta rupiah, biaya konversi sebesar 2 juta rupiah, dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 1/4 dari biaya bahan baku. Yang ditanya di soal adalah biaya overhead pabrik. Maka langkah yang bisa kita lakukan untuk menjawab soal tersebut adalah kita cari terlebih dahulu berapa biaya bahan bakunya. Dari rumus biaya manufaktur sama dengan biaya konversi ditambah dengan biaya bahan baku. Karena biaya konversi itu diperoleh dari tenaga kerja langsung ditambah BOP. Sehingga dari soal tersebut kita dapat mencari nilai biaya bahan bakunya, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Setelah kita dapat nilai biaya bahan baku, maka langkah selanjutnya adalah menghitung berapa biaya tenaga kerja langsungnya. Dari soal tadi diketahui bahwa biaya tenaga kerja langsung itu 1/4 dari nilai biaya bahan baku. Maka biaya tenaga kerja langsung adalah 1/4 dari 1 juta rupiah. Sehingga dapat diperoleh nilai biaya tenaga kerja langsung sebesar 250.000 rupiah. Dari dua langkah tersebut, maka kita bisa menghitung berapa biaya overhead pabriknya sesuai dengan pertanyaan soal. Cara menjawabnya adalah biaya manufaktur sama dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Biaya manufakturnya sudah dapat nilainya 3 juta rupiah, biaya bahan bakunya juga sudah 1 juta rupiah, dan biaya tenaga kerja langsungnya 250.000 rupiah. Sehingga dapat diperoleh nilai jawaban BOP sebesar 1.750.000 rupiah. Demikianlah penjelasan dari latihan soal tugas online 2 yang sudah diberikan pada minggu yang lalu. Semoga penjelasan ini dapat memberikan penjelasan yang gamblang dan terang bagaimana menjawab soal-soal yang diberikan. Kata kuncinya adalah Anda harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.